dalam analisis kajian sejarah peradaban Islam, pendekatannya ilmu filsafatnya, kita ketahui bersama filsafat itu kan ada ontologi, hakikat, ilmu, ada epistemologi, ya, langkah-langkah, ada aksiologi. Aksiologi itu penerapan atau aplikasinya. Di dalam penerapan itu ada beberapa poin, yaitu bagaimana ilmu sebagai tanggung jawab sosial, moral, ya, manfaat daripada ilmu itu. Yang dilakukan Imaduddin dan kawan-kawan itu seakan-akan dia melaksanakan penelitian ilmiah, ya. Tapi dia hanya sebatas di ontologi, epistemologi. Ontologi itu adalah tanggung jawab moral sosial. Bagaimana dampak yang terjadi setelah disebarkannya isu-isu, yaitu tidak adanya zuriyah Nabi Muhammad SAW di Indonesia, terputusnya nasab Alawi dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu faedahnya itu tidak ada. Yang ada hanya nanti perpecahan, ada nanti saling berprasangka buruk, ya. Jadi satu kasus seorang oknum Ba'alawi digeneralisasi semua Ba'alawi seperti itu. Yang ada rasisme. Jadi yang dulu-dulu isu-isu imigran Yaman itu kan rasis, ya. Kalau Anda mau adil berarti ada imigran Cina, ada imigran India, jangan imigran Yaman, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Di dalam pendekatan takhris hadis saja, situ kan kita tahu ketat sekali, ada matan, ada sanad, ada rawi. Matan itu daripada redaksi hadisnya, ada sanad, ya, jalur daripada hadisnya, redaksi hadisnya, terus ada rawi. Rawi itu adalah pelaku yang itunya penyusun hadisnya. Di dalam seorang rawi itu harus siqah. Siqah itu apa? Harus jujur. Saking jujurnya standarnya itu ada seorang yang satu perawi yang dilihat, yang dicek bagaimana kejujurannya. Pas dilihat seorang perawi itu pernah berbohong terhadap hewan. Apa berbohongnya? Dia memberikan makanan kepada hewan padahal di tangannya nggak ada makanan. Itu termasuk tidak siqah walaupun berbohong seperti itu. Apalagi kalau berbohong dengan niat, dengan ada pragmatisme, ada manfaat yang dilaksanakan oleh orang lain, ada dibayar, berarti ini lebih jahat lagi. Kalau menurut Profesor Dr. Ahmad Asmuni, seorang seperti Imaduddin itu bukan dicek masalah penelitiannya, karena penelitiannya itu sampah. Tapi cek aja tes kebohongan, ya. Karena ada suatu ilmu yang mengecek kebohongan seseorang. Bahkan kata Prof. Asmuni sambil bercanda, wong yang dicek perawan itu bisa, ya. Seorang gadis navigasi bisa dicek, ya, dalam pendekatan ilmu saintek dan teknologi, ya. Apalagi seorang Imaduddin harus dicek kebohongannya. Banyak hal-hal yang saya kira banyak terjadi kebohongan oleh Imaduddin itu, ya. Dari mulai tidak hadir diskusi dengan alasan-alasan intuitif, ya. Bahkan tidak hadirnya berkali-kali, ya. Jadi si Imaduddin ini tidak pantas dijadikan sebagai seorang panutan, apalagi mustahid, ya. Terima kasih. Ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.